mengajarkan mandi Sunan Gunung Jati. Makanya kalau mandi itu ada upacaranya kalau saya. Kalau Sunan Gunung Jati itu mengajarkan ketika mandi itu pegang dada. Dadaku biar cahyaku Muhammadiyat. Ya ingsun sejatining manusia. Ana sukma mangan cahya, ana cahya mangan sukma. Sarining bumi, sarining buana. Ya Allah kang meleksa jege. Dadaku biar. Jadi ketika air itu kena dada itu, dadanya jadi bercahaya. Pernah dengar gitu? Pernah kan barusan? Ya. Ya kalian itu ya menghormati leluhur, enggak. Ya. Betul enggak? Saya juga enggak ngerti ya. Leluhur bangsa lain diagung-agungkan, leluhurnya sendiri enggak tahu. Saya pernah nanya orang Cirebon, pesan Sunan Gunung Jati apa? Enggak tahu. Padahal pesannya jelas, ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Tajuk apa? Tajuk. Ya tajuk tuh masjid, musola. Tapi pesan beliau bukan sekedar itu, bukan harus bikin masjid yang gede-gede di mana-mana kosong, bukan. Titipan beliau itu adalah masjidnya Allah. Namanya Baitullah. Mana yang kata dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah tajuk. Jadi titipan Sunan Gunung Jati itu perhatikan tajukmu, bukan yang di luar, yang di dalam. Baitullah sejati, kolbumu, jangan kotori itu. Biar kamu bisa tawaf, bisa itikaf, bisa ruku, bisa sujud gitu kata Quran. Makanya Ibrahim dan Ismail disuruh sucikan rumahku. Agar kamu bisa tawaf, bisa ruku, bisa sujud. Itu. Yang kedua, insun titip tajuk lan fakir miskin. Tahu fakir miskin? Syariatnya fakir miskin adalah orang yang hidupnya susah. Yes, itu patut kita tolong. Tetapi fakir miskin yang hakikat itu si yatim. Yatim itu adalah jiwa kita yang tidak pernah dilahirkan. Maka di Quran dikatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, celakalah para pendusta agama. Fazalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang mentelantarkan dirinya sendiri. Salat hanya raganya aja. Yatimnya ditelantarkan. Yatim itu yang tidak beribu, yang tidak berbapak, yang tidak pernah dilahirkan. Yatim itu adalah jiwa kita. Jadi pesannya Sunan Gunung Jati itu adalah ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Perhatikan Baitullah yang ada dalam dirimu. Dan jangan kau telantarkan jiwamu. Itu sebetulnya. Pernah dengar? Ya pernah barusan. Ya. Ada orang Cirebon di sini? Ada? Ada? Oh, iya, Cirebon. Betul Pak? Pesan Sunan Gunung Jati begitu? Makanya jangan ngaku-ngaku. Nah, sakit tidak ada. Pertama, luka emosi dan cinta yang tak terungkapkan. Ini bukan cinta rasa perasaan, bukan. Tapi kekuatan positif. Misalkan, sudah ada sih pikiran, perasaan, pengen memberi, tapi mulai dihitungnya oleh sini nih. Enak aja. Makanya ada riset dari Profesor Kazuo Murakami. Rata-rata orang yang mengalami sumbatan jantung, kata Profesor Kazuo Murakami, itu karena kurang sedekah. Alias pedit. Penyakit jantung, langsung kurang sedekah. Itu yang bicara loh. Ahli bioteknologi loh dari Jepang, bukan dari musola, dari laboratorium bioteknologi loh, namanya Profesor Kazuo Murakami, ahli genetika terkemuka di dunia. Beliau yang bilang begitu. Bahkan beliau mengatakan gen bisa diubah. Dengan apa? Dengan senyuman. Ternyata senyuman itu bisa mengubah gen loh.
Makanya kalau disinyalir punya penyakit kanker, itu gennya bisa diubah loh, tidak tetap. Banyak-banyak senyum. Ya, kade ulah seri sorangan. Luka emosi dan cinta yang tak terungkapkan. Terlalu banyak mendem. Hati-hati itu. Kurang empati. Cintanya bersyarat. Rajin. Rajin ya apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Ya. Sekalipun dia ingin mengungkapkan cinta, tapi cinta itu bersyarat. Nah kalau orang yang cintanya bersyarat itu, aku begini karena kamu begitu. Harusnya aku begini bukan karena kamu begitu. Aku begini karena kamu begitu, itu bersyarat. Kan kalian suka begitu ya. Saya begini gara-gara kamu loh. Nah itu aku begini karena kamu begitu. Dan orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, aku begini bukan karena kamu begitu. Gak ada kaitan dengan kamu. Itu urusan aku dengan diriku. Nah itu, udah ngambil tanggung jawab itu. Itu udah level 200 tuh kesadarannya, udah masuk berani itu. Kurang empati. Orang yang dadanya sesak ya, jantung, bengek. Kajenan. Apa ya bahasa Indonesianya? Gak peduli. Gak peduli. Jadi mau tetangga susah, mau orang gak makan, mau anaknya gak sekolah, mau bajunya cumpang-camping, mau sepatunya basah. Padahal dia sebetulnya punya kemampuan, bodoh ting. Jantung. Jantung ya. Ya, jantung. Perasaan kehilangan yang mendalam. Nah orang yang punya perasaan kehilangan mendalam, itu karena mencoba memiliki sesungguhnya yang bukan miliknya. Itu pasangannya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Ingat kene. Dalam perasaan kehilangannya. Karena tidak ada upaya untuk menyembuhkan dirinya. Coba kalau disembuhkan. Kan sebetulnya tidak ada milikku. Pasanganku juga miliknya Allah. Diambil sama yang punyanya. Ya sudah. Memang haknya. Kan begitu aja kan sebetulnya. Saya bukan berarti tidak berempati pada orang yang meninggal, bukan berarti. Dia udah meninggal terus mau diapakan? Diingat-ingat kayak mau hirup deh. Perasaan kehilangan yang mendalam. Punya uang 100 juta, hilang itu. 10.000. Coba 100 juta dikurangi 10.000 berapa bu? 100 juta. Paham ya? Dihitung lagi kalian mah. 1 miliar dikurangi 100.000 berapa? Berapa? Ya 1 miliar, ngapain dihitung? 100.000 untuk 1 miliar gak ada rasanya. Makanya yang punya 1 miliar kalian sodakoh 100.000. Gak dihitung sodakohnya. Gak kerasa. Tapi yang punya 200.000 sodakoh 100.000 itu bagus. Ini 1 miliar duitnya sedekah 100.000. Udah gitu harus diumumkan lagi. Bangetan kalian itu. Jantung itu pasti penyakitnya. Ya. Kurang mencintai diri sendiri. Ngerusak diri. Apa aja dimasukin. Ya. Yang kotor-kotor dimasukin. Makanan dan segala macam masuk ke sini. Maaf ya. Makanya kan orang yang merokok, masalahnya pasti jantung. Kenapa? Saya bukan anti rokok. Justru orang yang merokok itu yang anti rokok kalau menurut saya. Mereka itu coba beli rokok dibakar, anti rokok kan? Iya kan? Iya, makanya saya tidak usil ya. Silakan aja. Cuman ada risiko. Ketika kita kurang mencintai diri sendiri, itu jantung. Nah mencintai diri sendiri kan tentu saja sangat luas ya dimensinya. Menahan beban emosi yang terlalu lama, susah memaafkan.
Merasa terputus dengan dunia luar, merasa tidak dicintai, merasa tidak sempurna. Ada perasaan tidak dicintai. Karena orang yang kayak gini, ini orang yang mengalami defisit cinta. Dia tidak bisa mencintai tapi nuntut dicintai terus. Jantung dada sesek. Makanya yang suka menuntut dicintai itu, ya pasti sesek lah. Terlalu memaksakan cinta. Dia tidak mengungkapkan cinta, tidak peduli pada orang lain. Tapi dia lebih senang memaksakan cinta, mendikte orang lain agar seperti yang dia mau. Bengek. Makanya kalau datang ke rumah saya konsultasi, kenapa Bu? Bengek. Kebaca. Sakit perut dan pencernaan. Wah, ini masalah banyak ini, ya. Dianggapnya sepele. Ini bukan urusan fisik, bukan fenomena fisik, ini fenomena spiritual, Bapak Ibu. Ketakutan yang tersembunyi di pikiran dan konflik batin. Jadi ketakutan itu berasal dari masa depan. Ya toh? Pikirannya selalu membuat imajinasi tentang penderitaan yang jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Tersembunyi di sini. Ada konflik batin. Makanya begitu pikirannya tidak selesai, pasti mah. Betul? Gas, asam lambung naik, menekan ke jantung. Jangan dianggap sepele. Ya. Jadi kasus di mana asam lambung naik dengan mendadak itu termasuk ya sangat berbahaya dan itu bisa menimbulkan kematian. Tidak mampu mencerna pengalaman hidup yang terjadi. Nah ini, banyak pengalaman hidupnya tetapi tidak bisa mencerna. Tidak bisa menangkap pesan dari semua peristiwa. Itu pasti larinya ke urusan perut, lambung. Ada pola pikir yang kurang tepat yang menyebabkan selalu cemas. Makanya disitulah pentingnya Bapak Ibu belajar ngaji itu yang membentuk kesadaran. Karena kesadaran bisa membentuk pola pikir. Pikiran hanya bagian kecil dari kesadaran. Makanya kalau ngaji cuman baca ini, baca itu, ngerti enggak. Itu bukan ngaji Ibu Bapak, baca. Ngaji itu harus mengubah pola pikir. Karena pola pikir ini adalah sumber penderitaan manusia. Nah, terlalu banyak penolakan terhadap apa yang terjadi. Terutama yang tidak diinginkan. Dianggapnya kalau dia menolak itu selesai. Padahal dia akan didatangi dengan yang tidak diinginkan terus menerus. Itu sakit perut dan pencernaan. Ada yang gitu di sini? Sakit kaki dan lutut. Ada yang sakit kaki? Lutut. Kapanggih ayeuna. Pertama orang yang sakit di lutut ya, kaki, lutut ya. Bahasa Inggrisnya tuh leg lock. Ya. Itu ketakutan untuk melangkah maju. Orang yang selalu pesimis. Kalau diajak untuk melakukan perubahan itu takut untuk melangkah, takut salah, takut itu. Pasti masalahnya di kaki. Yang kedua ketakutan akan perubahan. Padahal hidup ini kan perubahan Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak berubah. Bahkan semua akan berakhir pada saatnya. Tapi takut dengan perubahan, senang di zona nyaman. Pasti urusannya kaki. Nggak akan jauh. Ketakutan akan ketidakpastian jalan hidup dan keraguan-raguan. Gitu. Ketakutan akan ketidakpastian jalan hidup. Masih ada keraguan-raguan di sini. Keras kepala dan takut melepaskan kendali. Dan biasanya orang yang sakit di kaki, ya di lutut, keras kepala. Ingin selalu orang lain dalam kendali dia. Dia takut tidak bisa mengendalikan orang lain. Nah, ketakutan tidak mengendalikan orang lain, nyerangnya pasti ke kaki. Takut untuk meninggalkan zona nyaman. Terlalu banyak konflik antara keinginan pribadi dan orang lain.
Jadi inginnya begini tapi takut sama orang lain. Takut dibilangin begini, takut dibilangin begitu. Sering berubah dengan apa kata orang tentang dirinya. Kaki, adanya penyesalan dan rasa bersalah atas keputusan yang telah diambil di masa lalu. Jadi kalau kita pernah mengambil keputusan yang kurang tepat di masa lalu, ya sudah, kan sudah terjadi. Masa lalu tidak bisa diubah. Yang bisa diubah adalah pesan apa yang bisa kita ambil. Supaya kita tidak berfokus ke situ. Menolak perjalanan hidup yang terjadi. Takut mengambil risiko dan takut jatuh. Ini masalah yang berhubungan dengan kaki dan lutut. Nah, bagaimana kalau sakit seluruh tubuh? Gak usah diulang lagi ya. Ini kepala sakit, leher kaku, bahu kaku, punggung sakit, tulang belakang sakit, ya. Perut sakit, dada sesek, betul nggak? Lutut nyeri, kaki susah melangkah. Waduh, gimana saya menjelaskannya ya? Ini bukan fenomena fisik. Ini semata-mata fenomena spiritual yang sudah bermanifestasi menjadi simptom di fenomena fisik. Jadi kalau sakit seluruh tubuh, jelas. Satu, ketidakseimbangan energi dalam tubuh yang menyeluruh. Wah, ini harus belajar spiritualnya ini dari nol, Bapak Ibu, ya. Harus masuk camp, ya, gitu. Saya jamin ya, kalau mau mengubah diri bisa, ya. Tetapi tentu saja beda dengan yang sakitnya parsial. Ada ketidakseimbangan tubuh spiritual, tubuh intuisi, tubuh mental, tubuh energi, tubuh fisik. Semua tubuhnya bermasalah. Baik tubuh spiritual, tubuh intuisi, tubuh mental, tubuh energi, sampai ke tubuh fisik. Beban emosi, penyesalan, ketakutan yang mendalam. Mengabaikan diri sendiri terlalu lama. Terlalu lama itu. Mengabaikan diri sendiri. Tidak ada perawatan buat diri. Oke. Kehilangan hubungan dengan pusat jiwa. Tahu Ibu pusat jiwa yang adanya? Di mana adanya? Pusat jiwa itu ya semesta ini, jantung kehidupan kita. Jadi kita dengan Tuhan sebagai pusat jiwa itu tidak ada hubungan sama sekali. Kemarahan yang terpendam terlalu lama. Tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Ini sakit seluruh tubuh. Jadi Bapak Ibu, tubuh adalah kendaraan dalam hidup ini. Butuh perawatan? Butuh. Memerlukan perhatian yang khusus. Baik secara fisik maupun mental dan spiritual. Makanya ada 6 dokter terbaik kata Steve Jobs. Satu adalah sinar matahari. Makanya kalau pagi-pagi ya sebelum kemana-mana berjemur. Saya makanya kalau mau ngaji aja ke sini karena tadi pagi olahraganya di ruangan, saya ke atas dulu. Bukan berarti saya punya jalan eksklusif sendiri, bukan. Moyan. Berjemur di sana. Karena sinar matahari dokter yang paling hebat. Vitamin D yang gratis. Ya. Yang kedua, dokter terbaik itu istirahat. Terutama istirahatnya pikiran. Yang ketiga, dokter terbaik adalah olahraga. Olahraga enggak tadi pagi? Habis makan sahur, setengah bola, tidur. Bangun lemes. Kenapa? Pankreasnya capek. Kata pankreas, aku nggak sanggup, kata pankreas. Kalau gula sebanyak ini yang kamu telan, harus dirubah menjadi energi. Insulin nggak cukup mengubah gula menjadi energi. Kadar gula di darah naik, lemes. Baru masuk ke ruangan sini, baru dengar kajian sebentar. Dokter terbaik yang selanjutnya adalah pola makan. Diet yang seimbang. Dokter selanjutnya yang harus kita miliki adalah kepercayaan diri. Siapa yang mau percaya pada diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Dan yang terakhir, dokter yang paling hebat adalah teman.
Makanya penting dalam hidup punya komunitas. Makanya saya bikin komunitas namanya Bumi Spiritual Indonesia berbadan hukum. Kita ngumpul, sharing. Ya. Yang punya bisnisnya banyak, ini gak punya bisnis, saya kawinkan. Ada yang bisa mijit, ini sakit, saya kawinkan. Di komunitas itu semua bisa dipasang-pasangkan. Sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa. Ada yang ahli pertanian, yuk saya punya tanah, kamu bertani. Jadi ternyata teman itu penting, Bapak Ibu. Makanya kenapa Nabi Muhammad mengatakan, salah satu yang bisa memanjangkan umur adalah silaturahmi. Menghubungkan kasih sayang. Jangan ada musuh. Harus banyak teman di mana-mana. Jangan dibatasi oleh agama, keyakinan. Apalagi baju. Berteman dengan semuanya tanpa batas. Saya ke Bali, punya teman. Saya ke Eropa, ada teman. Saya ke Arab, ada teman. Kemana-mana selalu ada teman. Bahkan kalau mau ke Sukabumi, kasih tahu saya ya. Saya bilang, saya ke Sukabumi hari ini. Oh, udah sibuk orang Sukabumi. Dekat ke restoran. Betul nggak? Berkah itu luar biasa. Saya bilang saya mau ke Bogor. Sibuk di Bogor. Saya mau ke Jakarta, sibuk di Jakarta. Ya sibuk aja. Nggak tahu sibuk apa, saya juga nggak ngerti. GR aja. Ternyata teman itu dokter yang terbaik. Ini malah mengasihkan diri. Nggak punya teman. Teman dibatasi. Ya, harus satu keyakinan. Keyakinannya pun harus keyakinan yang ini. Di luar itu salah semua, sesat. Hadirin, sudah saya jelaskan semuanya mulai sekarang. Dengarkan sinyal-sinyal yang diberikan Tuhan lewat rasa sakit di tubuh. Lalu berikan pada tubuh apa yang kita butuhkan. Tubuh kita adalah salah satu keajaiban dunia. Sayang sekali, UNESCO membuat 7 keajaiban dunia. Salah satunya Candi Borobudur. Bangga kita semuanya. Keajaiban dunia yang luar biasa yang sebenarnya adalah tubuh kita, buatan Allah. Di sini semuanya sudah ada. Semua kebutuhan tentangmu dalam hidup ini sudah ada di sini. Oleh karena itu, kita harus memperlakukannya dengan rasa hormat dan kasih sayang yang pantas. Makanya kalau orang Hawaii mengajarkan Ho'oponopono. Ho'oponopono itu kalimatnya cuma 4. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Peluk tubuh ini, kalau pagi-pagi bangun tidur. I am sorry, aku menyesal tidak menggunakan kamu sebagaimana mestinya. Aku menyesal tidak mengurus kamu sebagaimana mestinya. Aku menyesal tidak menggunakan kamu sesuai dengan rencana Allah. Coba, menyesal, isi kata-katanya. Setelah itu kemudian, please forgive me.